Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran yang berbeda. Oke, untuk hari ini saya akan mengajarkan kalian mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Nah, untuk pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan ini kalian sudah pernah mempelajarinya di kelas 2. Nah, sekarang lanjutannya di semester ke-5. Jadi untuk yang di semester ke-5 kalian mempelajari kembali. Mungkin kalian sudah pernah mempelajari sebelumnya, namun saya akan mempelajari sesuai dengan kurikulum yang ada, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang firewall. Ya, firewall. Kalau misalkan kalian sudah pernah mempelajarinya, biasanya kalau firewall itu disebut dengan tembok api. Ya. Nah, ada apa di dalam tembok api itu? Mungkin kalian kalau misalkan di dalam komputer, kalau kalian pernah mematikan firewall, berarti mungkin kalian pernah melakukan beberapa instalasi yang mungkin tidak bisa dibaca oleh komputer, sehingga kalian harus wajib mematikan firewallnya. Nah, itu pun sebenarnya sedikit berbahaya. Jadi itu semua harus dipilah-pilah dan kalian harus mengetahui firewall itu sebenarnya seperti apa. Nah, harapannya setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian mampu menjelaskan konsep firewall pada jaringan, kemudian mampu mengklasifikasikan jenis firewall pada jaringan, dan yang ketiga menentukan cara kerja firewall pada jaringan. Nah, anak-anakku jangan lupa untuk absensi terlebih dahulu. Silakan meninggalkan komentar di bawah ini ya. Oke, lanjut aja. Mungkin saya akan memperkenalkan konsep firewall agar lebih mudah dipahami. Saya akan menjelaskan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya di konsep ini, di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan si A akan mengirimkan makanan ke si B. Si B akan melewati jalan melati yang notabene jauh dari rumah si B. Mungkin ada yang terdekat tapi aksesnya sangat sulit. Si A memilih jalan melati karena aksesnya mungkin mudah. Namun di persimpangan Kamboja terjadi razia gabungan yang dilakukan oleh polisi. Dikarenakan si A membawa surat-surat lengkap, SIM dan STNK, maka si A dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan setelah melewati jalan melati. Sampailah si A di rumah si B dan memberikan makanan yang tadi akan dikirimkan. Oke, apa sih maksudnya? Contoh, kalau misalkan itu yang saya tebali. Nah, si A akan mengirimkan makanan. Nah, makanan itu kalau di jaringan itu adalah data atau informasi. Disamakan dengan data atau informasi. Kemudian jalan. Nah, jalan itu kalau dimisalkan di jaringan itu adalah kabel Ethernet, kemudian fiber optik, WiFi, dan lain sebagainya. Kemudian aksesnya itu memilih jalan yang mana, itu adalah proses routing. Kemudian di situ ada pemeriksaan. Nah, polisi itu kalau misalkan disamakan dengan yang ada di jaringan itu adalah firewall. Jadi polisi itu firewallnya. Jadi memilah kira-kira mana yang boleh melanjutkan perjalanan dan mana yang tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, karena mungkin ada beberapa informasi atau apapun itu yang kurang lengkap dan atau mungkin bahkan membahayakan. Misalkan polisinya melarang untuk melanjutkan perjalanan karena di depan ada halangan atau yang lainnya. Nah, itu akan menghentikan si pengendara
untuk melanjutkan perjalanannya. Mungkin itu kalau misalkan konsep di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biar lebih jelas, ini kita lanjutkan. Nah, firewall itu sendiri adalah kombinasi antar perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk memisahkan antara sebuah jaringan komputer. Nah, firewall itu adalah suatu cara untuk memastikan bahwa data pada komputer atau server web yang terhubung dan tidak akan bisa diakses oleh siapa saja di internet. Jadi yang memilah-milah. Jika ada pihak lain yang mengakses informasi pribadi atau mengubahnya. Nah, tujuan utama dari firewall itu untuk memisahkan daerah yang aman dari daerah yang kurang aman atau tidak aman, dan juga untuk mengontrol komunikasi antar keduanya. Kemudian fungsi firewall. Jadi fungsi firewall itu ada mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan. Itu maksudnya dilakukan oleh firewall karena dapat mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan yang diizinkan untuk akses jaringan privat atau komputer yang dilindungi oleh firewall. Kemudian ada proses inspeksi paket. Inspeksi paket ini merupakan proses yang dilakukan oleh firewall untuk menghadang dan memproses data dalam sebuah paket untuk menentukan bahwa paket tersebut diizinkan atau ditolak. Kemudian koneksi dan keadaan koneksi. Ini agar dua host TCP/IP dapat saling berkomunikasi, mereka harus saling membuat koneksi antara satu dengan lainnya. Kemudian tujuan tersebut dapat digunakan untuk menentukan keadaan koneksi antar dua host, seperti itu. Kemudian ada stateful packet inspection. Nah, ketika sebuah firewall menggabungkan stateful inspection dengan packet inspection, maka firewall tersebut dinamakan dengan stateful packet. Mungkin nanti ini akan dijelaskan di selanjutnya ya. Setelah itu ada melakukan autentikasi terhadap akses. Itu maksudnya firewall dapat melakukan autentikasi terhadap akses. Protokol TCP/IP dibangun dengan premis bahwa protokol tersebut mendukung komunikasi yang terbuka. Jika dua host saling mengetahui alamat IP satu sama lain, maka mereka diizinkan untuk saling berkomunikasi. Namun jika tidak mengetahui masing-masing IP, maka dia tidak akan bisa melanjutkan atau mengirimkan paket data. Kemudian melindungi sumber daya dalam jaringan private. Ini maksudnya salah satu tugas firewall, melindungi sumber daya dari ancaman yang mungkin akan datang. Itu. Kemudian ada karakteristik firewall. Firewall ini harus bisa lebih kuat dan juga lebih kebal terhadap serangan dari luar. Hal ini berarti bahwa sistem operasi komputer akan relatif lebih aman dan penggunaannya sistemnya bisa dipercaya. Nah, oleh karena itu lebih berhati-hati jika kalian menggunakan firewall untuk mematikan dan menggunakan. Biasanya firewall ini juga akan dimatikan ketika ada komunikasi melalui jaringan agar memaksakan agar bisa terkirimkan, maka firewall akan dimatikan. Nah, itu si pengguna juga harus lebih berhati-hati untuk memilah paket datanya. Nah, setelah itu hanya aktivitas yang dikenal atau terdaftar saja yang dapat melakukan hubungan. Kemudian semua aktivitas yang berasal dari dalam keluar harus melewati firewall terlebih dahulu. Intinya harus izin. Hal ini dilakukan dengan membatasi ataupun memblok semua akses terhadap jaringan lokal terkecuali jika melewati firewall terlebih dahulu. Izin. Pos satpamnya itu adalah firewallnya. Kemudian manfaatnya firewall ini seperti router ya, jadi mengatur lalu lintas atau traffic data antar jaringan satu dengan yang lainnya, dapat mengatur port ataupun paket data yang akan ditolak maupun diizinkan. Nah, ini juga
kalau mau mematikan firewall berarti kan sudah mengizinkan. Kemudian autentikasi terhadap akses dan memonitoring ataupun mencatat lalu lintas jaringan. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis personal firewall. Personal firewall ini didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Contohnya, memproteksi diri dari virus, anti spyware, anti spam dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada network firewall. Network firewall didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Karena dia berbasis jaringan, maka dia akan memproteksi diri dari berbagai jaringan manapun. Contohnya ada Cisco PIX, kemudian IP table dan lain sebagainya. Kemudian ada cara kerja firewallnya. Oke, dari cara kerja firewallnya ini banyak sekali macam-macamnya. Contohnya kalau paket filter firewall ini bekerja dengan cara membandingkan alamat sumber dari paket-paket tersebut dengan kebijakan pengontrolan akses yang terdaftar dalam akses control list firewall. Nah, pada bentuknya yang paling sederhana, sebuah firewall ini adalah sebuah router atau komputer yang dilengkapi dengan 2 NIC. Kemudian router tersebut akan mencoba memutuskan apakah hendak meneruskan paket yang masuk tersebut ke tujuannya atau menghentikannya. Sama seperti tadi Pak Polisi, kalau misalkan memang surat-suratnya lengkap, maka dia akan melanjutkan. Namun kalau misalkan tidak atau surat-suratnya itu kurang lengkap, maka akan ditilang dan menghentikannya. Boleh melanjutkan atau dikembalikan atau seperti apa sesuai dengan berapa bahaya virus yang masuk. Kemudian ada circuit level gateway. Firewall jenis ini beroperasi pada level yang lebih tinggi dalam model referensi 7 lapis. Nah, kenapa kalian harus bisa mengerti tentang OSI layer? Karena memang semua spesifik dalamnya IT itu pasti ada pembahas tentang OSI layer. Ya, oke. Kemudian selanjutnya yaitu application level firewall. Firewall ini tidak mengizinkan paket yang datang untuk melewati firewall secara langsung, tetapi aplikasi proxy yang berjalan dalam komputer yang menjalankan firewall akan meneruskan permintaan tersebut kepada layanan yang tersedia dalam jaringan private dan kemudian meneruskan permintaannya. Nah, ini mungkin yang pernah kalian lihat, yaitu network address translation. Firewall secara otomatis menyediakan proteksi terhadap sistem yang berada di balik firewall, karena NAT firewall hanya mengizinkan koneksi yang datang dari komputer-komputer yang berada di balik firewall. Nah, NAT firewall ini membuat tabel dalam memori yang mengandung informasi mengenai koneksi yang dilihat oleh firewall. Tabel ini akan memetakan alamat jaringan internal ke alamat eksternal. Kemampuan untuk menaruh keseluruhan jaringan di belakang sebuah alamat IP didasarkan terhadap pemetaan terhadap port-port dalam NAT. Kemudian ada stateful firewall, merupakan sebuah firewall yang menggabungkan keunggulan yang ditawarkan oleh paket filtering firewall, NAT firewall, dan circuit level firewall. Nah, stateful firewall ini adalah kelas yang paling tinggi karena memang menghubungkan banyak cara kerja. Kemudian ada virtual firewall. Dengan menggunakan firewall jenis ini, sebuah internet service provider atau ISP dapat menyediakan layanan firewall kepada para pelanggannya karena memang virtual sehingga mengamankan lalu lintas jaringan mereka. Kemudian ada transparent firewall.
Nah, kalau di sini TF atau transparent firewall ini bukanlah sebuah firewall yang murni, tetapi ia hanya berupa turunan dari stateful firewall daripada firewall lainnya yang beroperasi pada lapisan IP ke atas. Transparent firewall bekerja pada lapisan data link. Baik, mungkin dari saya ini dulu. Besok kita akan bertemu lagi di pembahasan yang lebih lanjut. Kalau misalkan memang kalian memiliki pertanyaan, boleh silakan komen. Setelah kalian absen, kalian boleh komen, nanti mungkin pasti akan saya jawab. Terima kasih dari saya, tetap semangat meskipun mungkin kalian masih belum memahami betul kalau melihat dari online. Nanti kalau misalkan kita ada waktu bertemu, kalian boleh menanyakan secara langsung. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.